Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Triani Diana dari kelas 4F dengan NIM 12320202440. Di video ini saya akan menjawab pertanyaan dari ujian akhir semester mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Selamat menyaksikan. Oke, untuk soal yang pertama yaitu jelaskan definisi filsafat pendidikan Islam dan ruang lingkupnya. Filsafat pendidikan Islam adalah kajian filosofis tentang hakikat, tujuan, dan proses pendidikan berdasarkan prinsip ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran, hadis, dan pemikiran ulama. Filsafat ini membahas mengapa, bagaimana, dan untuk apa pendidikan dijalankan dalam perspektif Islam. Lalu ada ruang lingkup filsafat pendidikan Islam, meliputi tujuan pendidikan Islam, hakikat manusia dalam pendidikan, kurikulum dan materi ajar, peran pendidik dan peserta didik, metode pembelajaran, evaluasi pendidikan, lingkungan pendidikan baik di keluarga, sekolah maupun masyarakat. Untuk soal yang kedua, apa fungsi filsafat Islam bagi pendidikan Islam? Nah, fungsi filsafat Islam bagi pendidikan Islam adalah sebagai landasan untuk memahami sistem pengajaran, menganalisis konsep dan istilah, mengkritik asumsi dan fakta, membimbing asas pendidikan Islam, serta menerima perubahan-perubahan mendasar dalam pendidikan. Nah, filsafat ini juga membantu menentukan arah, tujuan, dan juga memberikan solusi atas berbagai persoalan pendidikan Islam agar berjalan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Untuk soal yang ketiga, terdapat beberapa aliran dalam filsafat pendidikan Islam. Aliran apa yang relevan dengan kondisi saat ini dan apa alasannya? Oke. Aliran filsafat pendidikan Islam yang relevan dengan kondisi saat ini adalah aliran integratif atau holistik, yang menekankan integrasi antara ilmu agama dan ilmu dunia, serta pengembangan aspek spiritual, moral, intelektual, dan sosial secara seimbang. Nah, aliran ini dianggap relevan karena mampu menjawab tantangan globalisasi, perkembangan teknologi, dan dinamika sosial modern tanpa kehilangan nilai-nilai dasar, serta membentuk generasi yang berilmu, berakhlak, dan siap menghadapi perubahan zaman. Untuk soal yang keempat, jelaskan pengertian filsafat pendidikan Islam dan apa pentingnya filsafat pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam adalah kajian mendalam, sistematis, dan logis tentang pendidikan yang berlandaskan ajaran Islam. Bertujuan membentuk manusia muslim yang kepribadiannya dijiwai nilai-nilai Islam. Pentingnya filsafat pendidikan Islam adalah sebagai landasan untuk memahami, merumuskan, dan memecahkan masalah pendidikan sesuai prinsip Islam, serta membimbing proses pendidikan agar sejalan dengan tujuan membentuk manusia yang berakhlak mulia, berilmu, dan juga bertanggung jawab sebagai hamba Allah. Untuk soal yang kelima, sebutkan dan jelaskan 3 aliran filsafat pendidikan Islam dan siapa tokoh tiap aliran tersebut. Nah, 3 aliran filsafat pendidikan Islam beserta tokohnya. Yang pertama ada aliran konservatif atau agamis konservatif. Nah, menekankan pendidikan berbasis nilai agama dan tradisi dengan tokoh utama Imam Al-Ghazali. Lalu yang kedua ada aliran religius rasional, yakni menggabungkan ajaran agama dengan pemikiran rasional. Tokoh utamanya yaitu Ikhwan al-Sofa. Lalu yang ketiga ada aliran pragmatis atau pragmatis instrumental, yakni fokus pada penerapan ilmu yang praktis dan bermanfaat dalam kehidupan. Tokoh utamanya yaitu Ibnu Khaldun. Untuk soal keenam, yaitu secara filosofis apa keunggulan pendidikan Islam dibandingkan dengan pendidikan Barat. Nah, keunggulan pendidikan Islam ini secara filosofis dibandingkan pendidikan Barat terletak pada pendekatan yang holistik. Nah, pendidikan Islam tidak hanya menekankan aspek kognitif, tetapi juga aspek afektif dan juga psikomotorik, sehingga membentuk manusia itu seutuhnya. Nah, pendidikan Islam berlandaskan wahyu, yakni Al-Quran dan hadis,
mengintegrasikan kepentingan dunia dan akhirat, serta menekankan pembentukan karakter dan juga moralitas, bukan sekadar pengembangan intelektual seperti di barat gitu. Dengan demikian, pendidikan Islam bertujuan mencetak manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia secara menyeluruh. Untuk soal ketujuh, bagaimana pandangan kamu tentang integrasi keilmuan atau agama dan sains ya dalam pendidikan Islam? Nah, integrasi keilmuan atau agama dan sains dalam pendidikan Islam sangat penting karena menciptakan pemahaman yang holistik dan seimbang tentang realitas, menggabungkan nilai spiritual dengan pengetahuan ilmiah. Nah, pendekatan ini mendorong siswa juga untuk berpikir kritis, kreatif, dan juga tetap berpegang pada nilai tauhid. Sehingga mereka siap menghadapi tantangan zaman modern tanpa kehilangan identitas keislaman. Lalu integritas ini juga membuat pembelajaran lebih bermakna dan relevan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk soal ke-8, di mana posisi Tuhan dalam pendidikan Islam? Nah, posisi Tuhan dalam pendidikan Islam itu sebagai sumber ilmu, dasar filsafat pendidikan, dan tujuan akhir dari seluruh proses pendidikan. Pendidikan Islam diarahkan untuk mengenal, mendekati, dan juga menyerahkan diri kepada Tuhan atau Allah. Sehingga seluruh aktivitas pendidikan berlandaskan konsep tauhid dan bertujuan membentuk manusia yang beriman serta berakhlak mulia. Untuk soal ke-9, apa pandangan kamu tentang alam dan kaitannya dengan pendidikan Islam? Nah, dalam pendidikan Islam, alam dipandang sebagai ciptaan Allah yang berfungsi sebagai media belajar dan sumber ilmu bagi manusia. Alam bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga sarana untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah melalui pengamatan, pemahaman, dan pemanfaatan secara bijak. Pendidikan Islam juga mendorong manusia untuk menjaga, memelihara, dan mengembangkan alam sebagai bentuk tanggung jawab sebagai khalifah di bumi, serta menanamkan rasa syukur dan kepedulian lingkungan pada peserta didik. Oke, untuk soal ke-10, jelaskan tentang hakikat pendidik serta apa karakter yang harus dimiliki oleh pendidik. Hakikat pendidik dalam pendidikan Islam adalah orang yang bertanggung jawab membimbing, mengarahkan, dan mengembangkan potensi peserta didik secara fisik, mental, dan spiritual dengan landasan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendidik bukan hanya pengajar, tetapi teladan yang membentuk akhlak dan karakter peserta didik. Nah, karakter yang harus dimiliki pendidik antara lain, yang pertama ada keimanan dan ketakwaan yang kuat kepada Allah. Yang kedua, keikhlasan dalam mengajar dan mendidik. Yang ketiga, kesabaran dan kasih sayang terhadap peserta didik. Lalu yang keempat, ada integritas pribadi dan sosial yang tinggi. Lalu yang kelima, ada kemampuan pedagogis dan profesionalisme dalam mengajar. Yang ketujuh, menjauhi dosa besar dan berakhlak mulia. Dengan karakter tersebut, pendidik mampu menjalankan tugasnya sebagai pembimbing yang efektif dalam mencetak generasi berakhlak dan berilmu sesuai nilai Islam. Nah, untuk soal terakhir, soal ke-11, apa saja sifat yang semestinya dimiliki oleh peserta didik? Sifat yang semestinya dimiliki oleh peserta didik dalam pendidikan Islam antara lain yang pertama, belajar dengan niat ibadah kepada Allah. Yang kedua, mengurangi kecenderungan pada hal-hal duniawi dibandingkan ukhrawi. Yang ketiga, bersikap tawadu atau rendah hati terhadap guru dan teman. Lalu yang keempat, mempelajari ilmu yang terpuji baik ilmu agama maupun umum. Yang kelima, sungguh-sungguh sabar dan tabah dalam menuntut ilmu. Yang keenam, ikhlas dan menghormati guru. Dan yang ketujuh, membersihkan hati dari sifat buruk sebelum belajar. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga nilainya sesuai harapan. Terima kasih banyak atas perhatiannya yang sudah menonton dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.